Pada 19 Mei 2023 lalu, pemerintah telah menyerahkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun 2024. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pengembangan ekonomi nasional tahun depan, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,3 hingga 5,7% yang kemudian disepakati bersama DPR dalam rentang 5,1 hingga 5,7%. Saya melihat bahwa ini kembali lagi masih tetap visible, ya artinya untuk dikejar pemerintah itu masih sangat dimungkinkan, ya mungkin mendekati batas bawahnya, ya batas bawah dari range asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, ya. Namun tentunya tadi ada ekstra kerja yang harus dilakukan juga oleh pemerintah, ya tadi berkaitan dengan bagaimana menjaga momentum pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga yang masih merupakan pendorong utama, ya penggerak utama dari perekonomian kita. Yang kedua tadi dari sisi investasinya tentunya bagaimana kita menjaga momentum investasi sehubungan tadi beririsan dengan pelaksanaan pemilu, ya ini juga menjadi salah satu challenge juga karena di sisi yang lain implementasi misalkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini pun juga harus kita kawal, ya sehingga nantinya akan ada optimisme. Untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian, pemerintah menyasar target inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5% pada 2024. Untuk mencapai 1,5 sampai 3,5% berdasarkan asumsi KMPPKF tersebut, itu juga kami melihatnya reliable dan juga visible untuk bisa tercapai. Tentunya meskipun memang ada beberapa tantangan tentunya terkait dengan misalkan yang akan kita hadapi di second semester tahun ini adalah dengan potensi El Nino, ya El Nino ini yang biasanya akan bisa mendorong supply untuk bahan kebutuhan pokok, ya terutama beras, ya sehingga ini harus kita antisipasi. Namun demikian tadi dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam hal pengendalian inflasi pusat dan daerah, kami tetap meyakini bahwa inflasi di tahun 2024 akan tetap terkendali, sehingga itu menjadi salah satu prasyarat untuk bisa memastikan bahwa untuk bisa mendukung momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan tetap terjaga tahun depan, karena konsumsi rumah tangga notabene masih menjadi pendorong utama dari perekonomian kita. Kebijakan Fiskal 2024 percepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.